Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Konten kali ini saya akan menegaskan kepada saudara-saudaraku semuanya, terutama yang sudah mendapatkan baiat, jangan takut dianggap sesat, dan jangan takut dipandang orang sebagai orang kafir. Jangan takut. Itu hanyalah pikirannya mereka yang tersesat. Saudara, tahukah saudara apa itu sesat? Apa itu kafir? Sesat itu adalah orang-orang yang tidak tahu tujuannya. Taunya Allah, tapi tidak tahu. Itulah orang yang tersesat. Tahukah orang kafir itu? Orang kafir itu adalah orang membatasi dirinya dengan Tuhan, sehingga dia tidak melihat Tuhannya, yang setiap saat menggerakkan ke sana kemari, setiap saat memberikan makan minum, setiap saat memberikan nikmat. Itulah orang kafir yang membatasi dirinya dengan Tuhannya. Nauzubillah. Saudara-saudara, cuma yang ingin saya di sini pesan kepada saudara, dengarkan baik-baik. Allah itu tidak bertempat. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara memahami bahwa Allah itu di dalam sesuatu berarti dia bertempat. Hati-hati. Allah itu tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Dia tidak di dalam sesuatu, tidak pula di luar sesuatu. Tapi dia ada di mana-mana. Nah ini nih. Ketika kita memahami Tuhan itu ada di mana-mana, di mana saja kita menghadap, di situ ada Dia. Subhanallah. Dan perlu juga saya sampaikan di sini bahwa Tuhan itu atau neraka dan surga itu ada pada sisi Tuhan kita.
Ada. Surga dan neraka ada pada sisi Tuhan. Yang harus dipahami apa itu surga dan neraka. Di mana tempatnya? Apa nanti, apa sekarang? Ini luar biasa. Karena Tuhan ada di mana-mana. Di mana saja kita menghadap, di situ ada. Ketika kita memahami atau ketika kita menghadap neraka dan memahami bahwa neraka itu ada pada sisi Tuhan, kita akan masuk neraka mengalami surga. Subhanallah. Ini luar biasa, saudara. Bayangkan, orang masuk neraka mengalami surga. Dia memahami surga dan neraka ada pada sisi Tuhan. Coba kita harus memahami dulu apa itu neraka. Bagaimana cara menghadap neraka? Bagaimana cara menghadap surga? Ketika kita di dalam suatu kesulitan, kegelisahan, pikiran tidak tenang, itu bagian daripada neraka. Tapi ketika kita menyaksikan Tuhan di dalam sini, insya Allah jadi nikmat. Maka itulah yang dikatakan, ketika kamu masuk neraka, kamu akan mengalami Tuhan, mengalami surga. Sekali lagi saudara, jangan takut dianggap sesat. Jangan takut dianggap kafir. Karena mereka tidak tahu. Dimaklumi aja. Mereka tidak tahu apa-apa. Surga aja tidak tahu. Neraka tidak tahu. Taunya mereka surga dan neraka ketika kita mati. Mati itu tidak ada apa-apa lagi. Namanya mati, tinggal menikmati. Sekali lagi saudara, orang yang tersesat itu orang-orang yang tidak tahu tujuannya. Orang yang kafir itu adalah orang-orang yang membatasi dirinya dengan Tuhan. Sehingga dia tidak merasa betapa nikmatnya, betapa banyaknya nikmat yang diberikan kita Allah. Betapa banyaknya nikmat yang kita nikmati tidak pernah menyadari. Suatu saat nanti akan terbongkar semua rahasia ini. Saya akan membongkar rahasia ini. Kalau ini sudah rahasia terbongkar, plon semuanya. Tidak ada lagi rasa gelisah di sini. Yang ada adalah nikmat dan nikmat. Bayangkan saudara. Menghadap neraka aja. Mengalami surga. Dan bisa saja kita menghadap surga mengalami neraka. Karena semuanya ada pada sisi Tuhan.
kita dianggap sesat, silahkan. Kita dianggap kafir, silahkan. Mana yang lebih sesat? Mana yang lebih kafir? Tuhan sangat nyata dan senyata-nyatanya. Kalian tidak melihat. Mana yang lebih kafir? Orang yang menyaksikan Allah setiap saat daripada tidak menyaksikan, hanya menikmati, tapi tidak menyaksikan. Hanya menerima pemberian dari Allah, menikmati nikmat dari Allah, sementara dia mengabaikan, melalaikan Allah. Apakah ini disebut orang baik-baik saja? Tidak. Subhanallah. Itulah saya katakan, saudara, jangan pernah meninggalkan konten ini, supaya kalian tahu kematian saya seperti apa. Kenapa saya yakin? Udah banyak turun-temurun dari bapak saya, kakek saya, ibu saya baru-baru ini. Siapa yang lebih sesat? Kita nanti tahu. Seandainya bisa coba-coba mati, ayo sama-sama kita coba. Siapa yang lebih tersesat? Subhanallah. Semoga saudara semakin kuat, semakin yakin bahwa Allah itu nyata. Tidak ada yang bisa mengingkari. Kalau ada yang bisa mengingkari bahwa Allah itu nyata, maka dia salah satu mengingkari Al-Quran. Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru wal batinu was sahiru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia juga yang suhid. Semoga bisa kita di sini belajar dan belajar lebih jauh agar kita betul-betul memahami siapa kita, siapa Allah. Cuma hati-hati di sini. Jangan sampai menganggap kita ini Allah, ini wujud Allah, yang lain si A si B, itu keliru. Makanya hati-hati belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.